bersama saya Raffi di podcast Menuju Hidup Sehat dengan bintang tamu kita ada saya Amel, saya Ella, saya Yenika, saya Rata. Nah, oke. Sekarang ini banyak nih fenomena hidup seimbang dan hidup sehat. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, demi menjaga keseimbangan hidup dan pola hidup sehat kita dengan kesibukan yang padat, tugas dan semua sebagainya. Ada beberapa pertanyaan nih kakak-kakak semuanya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada tentang kesegaran jiwa dan raga. Biasanya nih keduanya saling berkaitan. Menurut kakak bintang tamu nih, apa sih kesegaran jiwa dan raga itu? Jadi kalau menurut aku sendiri, kesegaran raga itu bisa dibilang kondisi tubuh kita lagi fit atau enggak, mulai dari tenaga, kebugaran sampai daya tahan tubuh. Nah, kalau kesegaran jiwa itu lebih ke kondisi pikiran dan mental kita, kayak emosi lebih stabil, nggak gampang stres, dan bisa mikir dengan tenang. Sebenarnya itu dua hal ini nyambung banget. Kalau badan kita capek karena kurang tidur atau pola hidup kita yang berantakan, biasanya mood juga ikut kena. Jadi gampang kesel, susah fokus, bahkan males ngapa-ngapain, jadi mager gitu. Sebaliknya kalau kita lagi banyak pikiran atau stres terus, tubuh tuh juga jadi gampang drop dan nggak enak badan gitu. Contohnya kita nih sebagai mahasiswa pasti sering banget yang namanya begadang buat ngerjain tugas atau enggak main sama teman segala macam. Nah itu tuh ngaruh banget sama kontrol emosi. Aku biasanya kalau habis begadang jadi gampang emosi, terus nggak bisa fokus waktu kelas, sama jadi kalau di siang hari kayak gini aku jadi gampang ngantuk, terus kayak jadi mageran, males bangun gitu. Berarti efeknya lumayan banyak nih ya, untuk kita menjaga kesegaran jiwa dan raga kita. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kita sebagai mahasiswa tentu banyak dong kesibukannya. Apa sih tantangan terberat secara mahasiswa sekarang dalam menjaga keseimbangan hidup menurut kakak bintang tamu? Mahasiswa sekarang memiliki aktivitas yang sangat padat kan. Selain kuliah ada organisasi, tugas, magang, pekerjaan sampingan, hingga kegiatan sosial. Akibatnya tuh banyak mahasiswa tuh tidur tidak teratur, makan tidak tepat waktu, kurang olahraga, dan mengalami stres akademik. Seringkali kesehatan menjadi hal pertama yang dikorbankan demi menyelesaikan tuntutan aktivitas. Oke, berarti lumayan banyak nih hambatannya ya sebagai mahasiswa. Di samping kesibukan kita sebagai mahasiswa berkuliah, kita juga disibukkan dengan kegiatan organisasi, tugas-tugas gitu ya. Kita jadi susah ngatur waktunya. Iya, oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kita sebagai mahasiswa pasti sering dong scrolling sosmed, terlebih lagi waktu bisa aja kita tuh ngelakuinnya pas jam kuliah sama dosen gitu ya. Untuk pertanyaannya nih, kenapa sih banyak mahasiswa yang lebih milih scrolling sosmed daripada tidur? Nah, justru nih, ini tuh relate banget sama kita ya sebagai mahasiswa sekarang. Kita tuh sering banget buka sosmed, scrolling sosial media itu nyatanya cuma 1 menit sampai 5 menit. Tapi ujung-ujungnya tuh 1 jam, 2 jam gitu ya. Masalahnya kebiasaan ini tuh kalau dilakukan terus menerus, jadi jam tidur kita tuh terganggu, susah fokus di kelas juga, dan badan juga gampang capek. Bahkan kalau keterusan, kita tuh bisa ngaruh ke kesehatan mental juga, misalnya di mudah overthinking, terus ngerasa nggak cukup baik karena bandingin diri kita dengan diri orang lain. Jadi sebenarnya itu bukan cuma soal waktu, tapi efeknya tuh banyak aspek kehidupan kita. Oke, berarti lumayan berbahaya juga nih ya kecanduan scrolling sosmed, bahkan kita sampai kurangan waktu tidur, bahkan kepercayaan diri juga menurun ya. Oke nih, sebelum kita akhiri podcast kita, ada satu pertanyaan terakhir untuk kakak semuanya. Nah, menurut kakak penting nggak sih menjaga keseimbangan hidup sebagai mahasiswa, dan apa yang dimaksud hidup seimbang bagi mahasiswa? Menurut aku hidup seimbang itu penting banget ya, karena kesehatan itu bukan cuma tentang bebas penyakit aja, tapi tentang kondisi kita sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, hidup seimbang itu berarti kita mampu mengatur waktu dan energi secara tepat antara kegiatan akademik, kesehatan fisik, kesehatan mental, relasi sosial, dan juga pengembangan diri kita. Dan hidup seimbang itu bukan berarti kita harus sempurna, apa-apa harus sempurna itu enggak, tapi
kita tahu kapan kita harus bekerja dan kapan kita perlu istirahat. Oke, berarti kita sebagai mahasiswa juga sangat perlu nih kehidupan seimbang, nggak nugas terus setiap hari sampai lupa waktu. Kita juga perlu istirahat ya. Iya. Tapi kita perlu nongkrong bareng temen gitu ya. Bikin hidup guys. Ya gitu. Ya. Selanjutnya jangan lupa untuk olahraga juga. Betul. Oke, maka dari itu kita harus mulai hidup seimbang dari kesibukan kita sebagai mahasiswa. Oke, itu saja untuk pertanyaan kita. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Ciao, bye.